pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia nggak tahu Bang gitu maksudnya, kapan hari kiamat? Nah, bukankah Tuhan itu maha tahu? Nah, saya bertanya ini bukan untuk menyalahkan ya Bang ya, tapi benar-benar karena saya ingin memahami bagaimana Katolik menjelaskan hal ini. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat, dan terima kasih banyak Bang atas kesediaannya menjelaskan dengan sabar. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke. Markus 13 ayat 32. Yesus bilang begini, ya, Tuhan Yesus bilang begini. Tetapi tentang hari itu, tentang hari atau saat itu, tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kira-kira dalam konteks ini, Yesus itu menyatakan dirinya otomatis bukan Tuhan nggak? Enggak. Dia membedakan relasi pribadi, bahwa dia bukanlah Allah Bapa, dia adalah sang anak, sang firman. Untuk menegaskan perbedaan pribadi itu, bahwa dalam kesatuan hakikat, sekalipun dalam kesatuan hakikat, Yesus itu adalah pribadi sang putra, sang anak. Nah, apakah itu menjawab? Belum. Ini belum menjawab, belum. Saya jelaskan itu supaya dalam konteks, supaya teman-teman tahu, ya. Yang sering masih bingung-bingung, Yesus itu Bapa, Yesus ini Bapa, udah jelas itu, Yesus sudah bilang. Dia bukanlah sang Bapa, melainkan sang anak, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Nah, masuk dalam substansi jawaban ketika berbicara mengenai hari itu, bukan berarti Yesus artinya tidak mengetahui, tapi dia tidak mengizinkan supaya para murid mengetahui hal itu, dan termasuk kita. Kenapa? Karena mengenai hal itu memang hanya sang Allah Bapa saja yang tahu. Apakah secara otomatis itu membuat Yesus bukan Tuhan? Enggak. Karena kalau mau boleh baca di dalam Matius 16:27, di situ dikatakan bahwa tentang kedatangan anak manusia yang kedua kalinya, itu berbicara mengenai hari penghakiman, yang sedang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Markus 12:32. Markus 13:32. How come Jesus, yang orang-orang berpolemik katakan bukan Tuhan hanya karena dia menyatakan tentang hari itu, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Tapi di dalam Markus 16:27, di dalam Matius 16:27, Yesus mengatakan, menggambarkan bagaimana hari itu, hari akhir itu, penghakimannya yang kedua. Dia menggambarkan loh, silakan dibuka Matius 16:27 bro. Sambil kamu buka ya, di belakang layar. Kamu cari itu pakai HP kamu atau laptop kamu, atau kamu punya Alkitab buku mungkin, silakan. Matius 16:27. Cari-cari juga ya Bang ya. Oke, nggak apa-apa, dicatat sambil dengerin. Kemudian juga tambahan, selain Matius 16:27, Matius 24 ayat 29 sampai 31. Di situ juga dikatakan, digambarkan tentang hari itu. Bagaimana Yesus mengatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, dan kuasa-kuasa langit akan guncang, dan tampaklah tanda anak manusia di langit. Tuh, itu penggambaran tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Yang secara unik bro, secara unik. Kalau misalkan ngomongin masalah Yesus, tapi kan Yesus nggak tahu harinya secara jelas, hari Jumat kayak Nabi kami. Loh, masalahnya di Quran pun, surah Al-Baqarah ayat 210, surah Al-Fajr ayat 21-22, secara kebetulan mengulang apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 29-31. Coba komparasikan kalau kamu berani. Itu persis loh penggambarannya. Yesus datang dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam naungan awan bersama malaikat-malaikat. Ia mengumpulkan orang dari segala penjuru bumi, dan dia yang akan memutuskan, memberikan upah kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Itu sama seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 210, dalam surah Al-Fajr ayat 21-22. Silakan di cross check. Ya, tambahan lagi, tadi kan Injil. Dalam kitab Wahyu bab 16 ayat 15. Coba teman-teman baca. Silakan di cross check. Di situ Tuhan Yesus bilang apa? Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Ya, jadi kedatangan Tuhan itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus secara tiba-tiba. Artinya memang maksud dari Tuhan Yesus mengatakan demikian adalah supaya kalian tidak kemudian bertanya-tanya dan kemudian mencari-cari. Seperti yang dari RT7 ini. Ini buahnya. Yang kalau dikatakan kiamat hari Jumat, pada nebak-nebak kan. Oh, kiamat hari Jumat. Oh, sebelum tahun 1500 Hijriah. Nah ini. Jadi bukan misteri lagi. Dan itu akan jadi aneh karena kita tahu pembagian waktu di tiap negara dan wilayah itu berbeda-beda. Jadi agak rancu kalau misalkan sudah ditentukan harinya. Masa kiamat nyusul? Ada season-seasonnya, yang ini udah rata sama tanah, udah hilang semuanya, yang ini lagi progres 50%, kan nggak gitu.
Aneh. Betul nggak? Kemudian permasalahannya mengenai hari akhir itu, secara lebih rinci bahkan memang betul. Tidak untuk dengan tujuan supaya manusia mengetahui. Kenapa? Karena saya bisa buktikan bahkan Rasul Petrus pun di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 mengulangi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bahwa kedatangan atau hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya tidak akan kamu duga. Karena memang itu sebagai pertanda bahwa itulah misteri Allah. Itu bagian dari Allah. Bukan kemudian harus diketahui oleh semua orang. Itu namanya bukan misteri lagi. Gitu loh. Ya. Tetapi kalau kita ingin membuktikan dalam konteks apakah betul-betul Yesus itu sehakikat dan setara dengan Bapa, yaitu tadi Matius 16 ayat 27, dia tahu tentang bagaimana hari tersebut, ya, penggambarannya, keadaan situasinya pada saat itu, ya, secara jelas. Kemudian dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31, yang sekali lagi silahkan di-compare dengan surah Al-Baqarah ayat 210 dan surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Silahkan, apalagi yang mau ditanyakan? Sudah menjawab atau belum? Silahkan. Coba dibaca dulu itu yang tadi saya sebutkan ayatnya. Kamu sudah sambil baca dan sambil renungkan belum? Ayat ini ya, Matius 16 ayat 27. Ayat 27 itu kan apa? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Good. Gitu kan? Matius 24 ayat 29 sampai 31, Yesus mengulangi lagi perkataannya di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 secara lebih rinci digambarkan. Maksud dari kedatangan itu, anak manusia akan datang itu kapan? Nah, Yesus bilang di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Itu konsistensinya. Nanti kamu baca Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Pada saat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, nanti malaikat dan orang-orang itu digambarkan ketika Yesus naik ke sorga. Teman-teman tahu kan lukisan Tuhan Yesus naik ke sorga? Para murid, orang-orang di Galilea melihat ke langit, Yesus naik ke sorga. Ada 2 malaikat yang kemudian mendatangi mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Mengapakah engkau berdiri melihat Yesus? Yesus ini yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya naik ke sorga. Itu konsistensinya. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, diiringi awan, ya, kemudian segala bangsa meratapi dia naik ke sorga. Para malaikat yang kemudian menyaksikan itu berdiri di dekat mereka dengan mengatakan apa? Yang tadi. Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat Yesus ke langit, naik ke langit? Yesus ini yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia, meninggalkan kamu naik ke sorga. Sama. Konsisten kan? Silakan, udah dibaca belum Matius 24 ayat 29 sampai 31? Itu buktinya. Konsistensi itu, Alkitab tuh konsisten. Ya, betul ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu, kamu lihat itu. Bahkan pada saat kenaikannya ke sorga itu bisa persis seperti itu penggambarannya. Yesus ini yang naik ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya naik ke sorga. Dan di situ digambarkan loh, Yesus naik ke sorga ditutupi awan-awan bersama dengan malaikat, kemudian bersama dengan orang-orang yang berkumpul meratapi. Nah, itu bisa konsisten.